Presiden Joko Widodo mengatakan ekonomi global bergerak sangat cepat dan disrupsi teknologi pun sangat masif. Panasnya kondisi geopolitik global juga belum jelas kapan mereda. Oleh karena itu, Jokowi mengingatkan agar semua pihak di sektor jasa keuangan tetap waspada dan belajar dari krisis 1998, 2018 hingga 2023, serta bangkrutnya Silicon Valley. Meski demikian, Jokowi menyebutkan kondisi politik dalam negeri di Indonesia tampak melegakan. Di tengah banyaknya tantangan global, Jokowi menjamin industri keuangan masih bisa bangkit dan kokoh. Di sisi lain, Jokowi mendorong pengembangan UMKM melalui perbankan dan asuransi. Orang nomor satu di Indonesia tersebut menyayangkan kredit perbankan untuk UMKM yang saat ini masih di angka 19%. Harga beras premium masih terpantau tinggi. Sejumlah pedagang menjual beras di angka Rp16.800 per kilogram sampai Rp17.000 per kilogram. Sementara, untung yang diperoleh pedagang cukup tipis, yakni hanya di kisaran Rp500 per kilogramnya, karena dikurangi modal ongkos dan plastik. Sementara data dari panel harga Badan Pangan Nasional mencatatkan harga beras premium di tingkat pedagang eceran naik 0,44% atau Rp70 menjadi Rp16.160 per kilogram. Dengan harga tertinggi berada di Papua Pegunungan yakni mencapai Rp23.800 per kilogram. Tak hanya beras, harga komoditas lainnya seperti telur juga ikut merangkak. Harga telur terpantau tembus Rp31.000 per kilogram. Berdasarkan data Bappenas, harga telur ayam ras mengalami kenaikan 0,41% atau Rp120 di Rp29.200 per kilogram. Sehingga keuntungan yang bisa diambil pedagang hanya di kisaran Rp800 untuk per kilogramnya. Sementara itu, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan mengatakan, tidak semua jenis beras mengalami kenaikan harga, melainkan hanya beras premium produksi lokal, karena stok produksinya yang berkurang. Ia pun menyarankan masyarakat agar beralih dari beras premium petani lokal menjadi beras bulog. Menteri Keuangan Sri Mulyani mengungkapkan kondisi negara maju yang makin tertekan pada 2024. Salah satunya Jepang yang baru saja umumkan status resesi. Sri Mulyani menekankan kenaikan suku bunga di berbagai negara yang cukup tinggi dan terjadi dalam rentang waktu yang singkat menekan perekonomian negara-negara maju. Menurutnya, tren suku bunga tinggi ini akan bertahan lama sehingga makin memperdalam tekanan di sejumlah negara tersebut. Di sisi lain, faktor perang di berbagai wilayah yang belum selesai juga turut mempengaruhi ekonomi global. Sebelumnya, ekonomi Jepang terkontraksi 0,4% pada kuartal 4 2023, meskipun tumbuh 1,9% sepanjang tahun 2023. Sementara, ekonomi Inggris juga memble dalam 2 kuartal beruntun. Pada kuartal 3 2023, perekonomian Inggris terkontraksi 0,1% dan berlanjut di kuartal 4 2023 yang masih minus 0,3%. Bank Sentral China mengumumkan pemangkasan suku bunga acuan pinjaman 5 tahun untuk pertama kalinya sejak Juni tahun lalu, sehingga memperluas upaya Beijing untuk menghidupkan kembali pasar properti yang lesu di negara tersebut. People's Bank of China atau PBOC mengumumkan mempertahankan suku bunga pinjaman 1 tahun yang merupakan patokan untuk sebagian besar pinjaman rumah tangga dan korporasi di China di level 3,45%. Sementara itu, suku bunga pinjaman 5 tahun yang menjadi acuan untuk sebagian besar hipotek dipotong 25 basis poin menjadi 3,95%. Pemotongan suku bunga 5 tahun ini lebih besar dari ekspektasi penurunan antara 5 hingga 15 basis poin. Ini juga merupakan yang pertama sejak terakhir kali dipangkas pada Juni sebesar 10 basis poin. Para ekonom menyebutkan langkah yang diambil saat ini menunjukkan adanya kekhawatiran di kalangan pembuat kebijakan di Beijing bahwa pelonggaran kebijakan yang dilakukan secara bertahap dan perlahan-lahan selama ini hanya berdampak kecil. Perang menyengsarakan sekaligus menguras kantong keuangan negara. Ekonomi Israel merosot 19,4% pada kuartal 4 2023 dibandingkan kuartal sebelumnya. Penurunan tajam itu menjadi yang pertama dalam 2 tahun terakhir akibat perang dengan Hamas yang memakan banyak korban. Kondisi penurunan di kuartal 4 2023 ini berbeda jauh bila dibandingkan dengan kuartal pertama hingga kuartal ketiga di 2023 yang masih tumbuh positif.
Anjloknya ekonomi Israel didorong oleh penurunan konsumsi swasta 26,9% karena kepercayaan anjlok setelah Hamas melancarkan serangan ke negara tersebut pada 7 Oktober lalu. Sementara investasi dunia usaha anjlok 67,8%, didorong oleh hampir terhentinya pembangunan perumahan akibat panggilan militer dan pengurangan pekerja Palestina. Sementara itu, mata uang shekel Israel sedikit melemah pada kisaran 3,62% terhadap dolar Amerika Serikat. Namun mata uang tersebut telah mengalami pemulihan yang luar biasa sejak jatuh segera setelah serangan pada Oktober lalu.